Halo semuanya, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman ketika memoles kaca mobil. Beberapa waktu terakhir, saya merasa kaca depan mobil mulai silau, terutama saat berkendara di malam hari. Pantulan lampu dari kendaraan lain terasa menyebar dan cukup mengganggu pandangan. Karena lebaran sudah makin dekat dan rencana perjalanan cukup panjang, saya ingin memastikan kondisi mobil benar-benar aman dan nyaman digunakan, terutama dari sisi visibilitas. Tahap poles dimulai dengan kaca mobil dibersihkan menggunakan air biasa dan dilap pakai kanebo. Setelah itu, pinggiran kaca dibersihkan menggunakan semacam spons yang diberi cairan atau obat untuk membersihkan di bagian pinggir kaca mobil. Karena bagian tersebut nggak bisa dijangkau mesin poles, makanya digunakan spons tersebut. Tekniknya, pinggiran yang kotor digosok dengan spons tersebut. Setelah bersih, lalu dilap menggunakan kanebo. Nggak lupa, tangkai wipernya diangkat supaya nggak mengganggu proses pembersihannya ya. Setelah poles dengan spons selesai, lalu masuk ke tahap menggunakan mesin poles. Pinggiran kaca diberikan lakban kertas untuk melindungi dari mesin poles agar bagian tersebut aman. Untuk bagian grill atau panggangan sate dan kap mobil ditutup menggunakan kain bersih. Mungkin ini bertujuan agar debu dari hasil polesnya nanti tidak masuk ke dalam ventilasi grill atau panggangan sate. Pemolesan dimulai dengan mesin yang diberi cerium oxide untuk mengikis jamur dan baret-baret pada kaca mobil. Proses ini dilakukan dengan teliti dan berulang dengan tetap memperhatikan temperatur kaca. Kalau kepanasan, kaca malah bisa retak. Tukangnya lagi ganti padnya ya. Mungkin pad sebelumnya sudah tipis, jadi diganti yang baru. Sesekali terlihat tukangnya menyemprotkan air pada kaca yang sedang dipoles. Untuk lama pengerjaan poles kaca depan ini membutuh waktu kurang lebih 2 jam untuk menghilangkan baret-baret sekaligus jamur. Sedangkan untuk pembersihan jamur kaca hanya dibutuhkan waktu lebih kurang 2 jam untuk membersihkan semua kaca di mobil. Terlihat bahwa pengerjaan poles baret ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih daripada poles jamur. Pilihan yang tepat kalau saya pilih pakai jasa profesional dibanding saya kerjain sendiri. Awalnya saya kira silau ini karena dari jamur kaca mobil. Ternyata setelah dapat edukasi dan penjelasan dari tukang poles kaca mobilnya, ini tuh lebih disebabkan oleh goresan gitu dari wiper ya. Mungkin gara-gara wipernya lama nggak diganti atau debu segala macamnya yang mengeras gitu, jadi bikin kacanya itu jadi baret-baret. Jadi nggak cukup hanya dengan membersihkan jamur kaca mobilnya. Terus kenapa saya manggil poles kaca mobil? Kenapa nggak dikerjain sendiri? Karena saya udah pengalaman 2-3 kali saya poles sendiri tuh. Itu saya malah ngebayang malamnya, kacanya itu malah ngebayang. Jasa poles mobil profesional aja, biar hasilnya bagus gitu. Di sini kita bisa lihat kalau tukangnya menggunakan diameter pad yang lebih kecil dan area kerjanya juga kecil. Mungkin ini dilakukan karena baret-baret kecil tersebut agak susah dihilangkan, jadi butuh ketelitian dan pengulangan pada area tersebut.
Setelah pekerjaan poles selesai, kaca dibersihkan kembali menggunakan kanebo. Lihat kacanya lebih bersih ya, jamur dan baretnya pada hilang. Untuk baret-baret sendiri, agak susah terlihat kalau dari kamera ya, tapi efeknya bisa dirasakan kalau malam hari, apalagi pas hujan. Setelah poles kaca mobil selesai dilakukan, mobil wajib dicuci, maksimal pada hari yang sama ya. Inilah tampilannya pada malam hari ketika sedang hujan. Cahayanya udah nggak lagi berpendar ya atau menyebar, sudah lebih enak di mata ketika mengendarai di malam hari. Terima kasih yang udah nonton ya, bye!